kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Baik, waktu kita masih persilakan untuk Ustaz Muhammad Hidayat Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berukhuwah, nikmat beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin fidakumullah, setelah kita menyelesaikan pembahasan tarikh Bani Umayyah, kita akan masuk ke pembahasan tarikh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di pembahasan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ringkasannya terlebih dahulu. Ringkasan ya secara global, secara umum tentang Bani Abbasiyah. Nanti akan tergambar ya panjangnya perjalanan taklim kita, karena kita akan membahas sekian banyak kekhalifahan ya, sekian banyak khalifah pada masa Bani Abbasiyah ini. Hadirin hafizakumullah, Daulah Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah ini berdiri cukup lama, yaitu sekitar 524 tahun. Dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau kalau di tahun Masehi tahun 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Totalnya ada 37 khalifah. Jadi ada 37 bulan ya kalau kita satu materi itu satu masa khalifahan ya, kurang lebih 37 bulan ke depan gitu kita akan membahas. Ya selesai ya Bani Abbasiyah gitu. Nah, khalifah yang pertama seperti yang sudah, kalau tidak salah pernah saya singgung di pembahasan terakhir kemarin ya, Bani Umayyah, khalifah pertama mereka adalah Abul Abbas As-Saffah ya. Dan khalifah yang terakhir adalah Khalifah Abdullah Al-Musta'sim. Nah, khalifah yang terakhir ini, Abdullah Al-Mu'tasim ini, dia wafat karena terbunuh di tangan Hulagu Khan. Ini orang-orang Mongol ya. Hulagu Khan ini salah satu keturunan dari Genghis Khan. Ya, tokoh yang terkenal ya, namanya sering terdengar atau familiar terdengar gitu. Genghis Khan. Genghis Khan ini dikenal sebagai pemersatu bangsa Mongol ya, bangsa Tatar. Nah, hadirin hafizakumullah, Bani Abbasiyah ini mengalami fase keemasan dan juga fase
kemunduran, fase degradasi ya. Masa keemasan dari Bani Abbasiyah ini berlangsung sejak masa khalifah yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah sampai masa kekhalifahan Al-Mutawakkil. Jadi antara tahun 132 sampai 247 Hijriah atau 749 sampai 861 Masehi. Ini adalah masa keemasan dari Bani Abbasiyah. Nah, yang dimaksud masa keemasan di sini adalah pada masa ini Bani Abbasiyah ini dia berkuasa, memiliki otoritas ya. Jadi secara de facto dan de jure memegang kekuasaan, memegang otoritas ya, atas kekuasaan di dunia Islam pada saat itu ya. Kecuali ada dua wilayah ya. Ada satu wilayah yakni Andalusia yang dikuasai oleh Bani Umayyah, sisa-sisa Bani Umayyah seperti pernah kita bahas ya. Sebagian dari mereka ini sudah ketika melebarkan sayap ke wilayah Spanyol, ke wilayah Portugal atau wilayah Andalus pada saat itu ya, mereka mendirikan kekhalifahan. Jadi ketika Bani Abbasiyah berjalan, Bani Umayyah pun ya dengan kekhalifahan di Andalusia juga berjalan gitu. Nah ini memang wilayah cukup jauh ya dari pusat kekhalifahan di Baghdad. Nah tidak ada saat itu yang berani melakukan perlawanan, pemberontakan kecuali orang-orang Khawarij ya. Dan kalangan Alawiyin. Alawiyin ini maksudnya adalah anak cucu dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi sempat ada sedikit perlawanan itu dari dua kelompok itu, dari kalangan Alawiyin dan kalangan Khawarij. Kalangan Alawiyin sebagaimana di masa-masa sebelumnya adalah sekelompok dari kaum muslimin yang mereka merasa tidak puas ya dengan kepemimpinan yang ada, dan mereka menganggap bahwa kekhalifahan itu ada di tangan keturunan Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ini juga cukup luas. Ada beberapa provinsi ya yang membawahi wilayah-wilayah tertentu. Ada provinsi Jazirah Arab membawahi wilayah Hijaz ya. Hijaz ini Mekah, Madinah, kemudian Taif ya. Kemudian wilayahnya itu Yaman, Aman dan Hijr ya, wilayah Hijr. Kemudian Irak dengan wilayah-wilayahnya ya. Ini saya tidak akan bacakan satu persatu ya. Wilayah Al-Jazirah ya. Kemudian wilayah Syam, provinsi Mesir ya, Maghrib, Masyrik dengan sekian banyak wilayahnya. Kemudian juga ada provinsi Dailam, provinsi Rihab, provinsi Al-Jibal, Kujistan ya, Persia, Karman dan Sind ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, wilayah-wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ini ada 6 provinsi saja yang berbasis Arab ya, jadi orang-orang Arab ini hanya ada di 6 provinsi, sedangkan 8 sisanya itu ya, dari 14 provinsi itu ini adalah dari kalangan non-Arab ya, orang-orang Ajam ya. Nah ini 14 provinsi ini mencakup 83 wilayah. Nah kita bisa tergambar bahwa bagaimana luasnya ini sudah mencakup, kalau zaman sekarang ya berapa puluh negara gitu ya, kekuasaan Bani Abbasiyah pada saat itu.
Nah, seluruh wilayah itu dikenai kewajiban membayar pajak bumi yang diserahkan ke ibu kota, ya, ke ibu kota pemerintahan, ke Baghdad, untuk kemudian nantinya didistribusikan, ya. Dan kemudian sisa hasil pajaknya nanti dikelola oleh ibu kota pemerintahan, gitu. Jadi memang makmur, ya, cukup makmur gitu. Dan Baghdad sebagai pusat pemerintahan, nanti di masa keemasannya kita akan mengetahui, ya, kita mengetahui bagaimana Baghdad ini menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Jadi kebayangnya, ya, seperti pernah saya sampaikan, kebayangnya kalau zaman sekarang kan semua itu berkiblat ke Amerika, ya, dalam dunia ilmu pengetahuan, ya, Amerika, Eropa, ya, seperti itu. Bahkan sampai hiburan pun gitu, ya, gaya hidup gitu, itu biasanya sekarang ini orang-orang berkiblat ke sana. Nah, bayangkan bahwa ya pada saat itu yang menjadi kiblat itu adalah kaum muslimin, ya, Bani Abbasiyah. Pada masa keemasannya, ya, wilayah Baghdad ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, menjadi pusat peradaban, perekonomian dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini gambaran, ya, luasnya wilayah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Berbatasan di sebelah timur, ya, dengan Cina. Oleh karena itu nanti akan ada pertama kali umat Islam itu mengenal kertas, ya. Kertas itu adalah dari Cina, gitu. Kemudian di sebelah sebelah barat, ya, sebelah barat di wilayah Bizantium, berbatasan dengan wilayah Bizantium Romawi. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Cina, gitu. Nah, para khalifah, nama-namanya siapa saja para khalifah Bani Abbasiyah pada masa kejayaan. Nah, ini, ya, nama-namanya berserta gelarnya, ya. Abul Abbas Abdullah bin Muhammad, gelarnya As-Saffah. Kemudian Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad, gelarnya Al-Mansur. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Mahdi, ya. Kemudian Musa bin Muhammad bin Abdullah Al-Hadi. Harun bin Muhammad bin Abdullah Ar-Rashid. Nah, ini Harun Ar-Rashid, ya. Nah, ini yang terkenal, ya, dari kalangan Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rashid. Kemudian Muhammad bin Harun bin Muhammad Al-Amin. Abdullah bin Harun bin Muhammad Al-Ma'mun. Muhammad bin Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim. Kemudian Harun bin Muhammad bin Harun Al-Wathiq. Kemudian Ja'far bin Muhammad bin Harun Al-Mutawakkil, ya. Ya, pusing juga kalau dihafal, saya juga nggak hafal, ya. Nah, ini kekhalifahan Abbasiyah atau para khalifah pada masa Abbasiyah di masa kejayaan atau masa keemasan, ya. Nah, ada sedikit, ya, beberapa catatan tentang masa kejayaan Bani Abbasiyah ini. Misalnya pada masa Khalifah As-Saffah, nah ini ada catatannya. Yang cukup menonjol itu adalah bahwa pada saat itu orang-orang non-Muslim, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Persia, ini mulai masuk di pemerintahan. Jadi Khalifah As-Saffah, Abul Abbas As-Saffah, ini mengizinkan orang-orang non-Muslim itu masuk dalam pemerintahan, termasuk juga militer. Kemudian tadi seperti saya sudah singgung, mulai pada masa Abul Abbas As-Saffah inilah ada alih teknologi pembuatan kertas dari Cina. Nah, ini yang nanti berpengaruh kepada pengembangan ilmu pengetahuan dengan segala positif negatifnya. Jadi penulisan buku-buku, ya, kemudian penerjemahan buku-buku ini berawal dari adanya alih teknologi kertas dulu dari Cina, ya, pembuatan kertas dari Cina. Waktu itu
Cina dikuasai oleh dinasti Tang, ya. Sempat ada peperangan dengan Bani Abbasiyah. Nah, kemudian para tawanan perang itu mereka akan dibebaskan kalau mereka sudah mengajarkan, di antaranya itu ya, teknologi pembuatan kertas, ya. Nah, akhirnya nanti ada pabrik-pabrik kertas yang dibuat pada masa Abul Abbas As-Saffah ini. Ya, kalau tidak salah di 2 kota ya, kalau tidak salah gitu, oleh Abul Abbas As-Saffah. Kemudian pada masa Al-Mansur inilah pertama kali dibangun ibu kota, yakni Baghdad. Ya. Jadi Baghdad ini pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur, ya. Dan pada masa Al-Mansur ini pula mulai dipelajari, nah ini mulai dipelajari ilmu-ilmu dari Yunani dan Persia. Filsafat ini mulai dipelajari oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Al-Mansur. Nah, pelajaran-pelajaran tentang filsafat inilah yang kemudian berpengaruh, ada pengaruh positif tapi juga ada pengaruh negatif. Jadi mulai berkembang cara berpikir, metode berpikir yang lebih lebih aklani, ya. Aklani itu jadi rasional, ya, rasionalis. Jadi nanti mulai muncul gitu pembahasan-pembahasan akidah, pembahasan-pembahasan tentang berbagai macam hal gitu, tapi dari sudut pandang akal, ya. Nah, di sini mulai nanti muncul gitu dalam akidah itu akhirnya pemikiran-pemikiran akidah atau mazhab-mazhab akidah. Nanti muncul akhirnya ada tanda kutip yang mazhab, ya, mazhab dalam akidah, misalnya Asy'ariyah, ya, muncul mazhab Mu'tazilah gitu, ya, seperti itu, dan yang lain-lainnya gitu, pemahaman-pemahaman yang lebih rasional gitu, ya, pendekatan rasional terhadap pembahasan-pembahasan agama. Nah, ini nanti memunculkan masalah juga gitu, memunculkan masalah, ya. Nah, kemudian pada masa Al-Mahdi ini mulai dirumuskan tentang perpajakan, ya, tentang perpajakan, mengacu kepada kitab, ya, yang ditulis oleh Abu Ubaidillah Muawiyah bin Yasar. Jadi mulai dirumuskan bagaimana perpajakan, pengelolaan keuangan negara, pemasukan dan pengeluaran negara gitu. Nah, kemudian pada masa kekhalifahan Al-Hadi terjadi pemberantasan kepada kaum zindik. Nah, ini mulai muncul kalangan-kalangan yang memiliki pemahaman-pemahaman, bahasa kita sekarang, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Ya, misalnya menganggap bahwa misalnya person-person tertentu dia memiliki sifat ilahiyah, misalnya sifat ketuhanan. Ya, walaupun sebelumnya juga sudah ada, ya, anggapan seperti itu, tapi pada masa ini lebih muncul lagi gitu kaum zindik ini. Jadi pemahaman-pemahaman yang keluar dari pemahaman mainstream ini mulai muncul gitu pada masa kekhalifahan Al-Hadi. Kemudian pada masa ini juga terjadi pemberontakan kalangan Alawiyin, ya, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid, nah ini dianggap sebagai puncak kejayaan Bani Abbasiyah, ya, puncak kejayaan di bidang militer, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sastra, ya. Nah, pada masa ini juga ditulis buku yang sampai sekarang ini masih dijadikan rujukan, yaitu buku yang berjudul Al-Khiraj, ya.
Al-Khiraj ini buku yang ditulis atas permintaan khalifah ya. Sekali lagi ini tentang pendapatan dan pendistribusian kekayaan negara. Ini ditulis ya dalam sebuah buku. Kemudian pada masa Khalifah Al-Amin, nah ini mulai ada timbul ya peperangan, konflik internal mulai muncul, yakni antara Khalifah Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nanti dimenangkan oleh Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun menjadi khalifah dan pada masa ini muncul pemberontakan Talibiyin ya. Talibiyin ini adalah keturunan dari sama dengan Alawiyin ya, dari Abu Thalib ya. Kemudian ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, saya kasih tanda kutip di sini berkembangnya ya. Karena tadi ya, misalnya muncul Mu'tazilah ya. Kemudian penerjemahan buku-buku Yunani, Persia, Romawi gitu. Ini semakin banyak. Jadi selain mempelajari agama, tapi juga mempelajari filsafat ya, buku-buku Yunani, buku-buku dari Persia, Romawi ini diterjemahkan besar-besaran. Nah, di Baghdad itu ada terkenal perpustakaan Baitul Hikmah yang nanti pada masa akhir ya pemerintahan dari Bani Abbasiyah ini, nah ini kalau kalangan pecinta ilmu pengetahuan menganggap sebagai sebuah bencana yang sangat besar karena buku-buku itu banyak dibuang ya ke Sungai Dajlah, sampai Sungai Dajlah itu menghitam karena tinta dari buku-buku yang dibuang oleh Mongol pada saat itu ya. Wallahu a'lam, mungkin juga ada positif ada negatifnya ya gitu. Karena bisa jadi ya banyak hal-hal yang menyimpang dari agama yang ada gitu di dalam buku-buku itu, wallahu a'lam gitu. Selain juga ada yang hal-hal positifnya gitu. Nah, pada masa Khalifah Al-Wathiq ini mulai para panglima Turki, jadi kalangan budak Turki ini semakin berpengaruh. Sebelumnya pada masa Al-Mu'tasim, jadi budak-budak Turki ini diangkat menjadi panglima-panglima militer karena mereka ini memiliki kelebihan ya dari sisi kekuatan gitu, seni berperang, dianggap tangguh, dianggap unggul oleh Al-Mu'tasim sehingga mereka ini dijadikan tentara-tentara. Dan pada masa Al-Wathiq para panglima Turki ini semakin berpengaruh ya. Nah pada masa Al-Wathiq juga terjadi mihnah, ujian, tribulasi kepada para ulama. Jadi para ulama pada masa Al-Wathiq ini mulai ya mendapatkan penyiksaan. Karena apa? Karena yang menjadi mazhab atau ideologi negara pada saat itu adalah pemahaman Mu'tazilah. Ya ini fitnah tentang masalah apakah Al-Quran itu, salah satu contohnya, apakah Al-Quran itu dia adalah makhluk ataukah Al-Quran itu kalamullah. Jadi apakah Al-Quran itu makhluk ataukah Al-Quran itu kalamullah. Jadi kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan selain makhluk. Al-Quran itu harus makhluk. Kenapa berpendapat seperti itu? Kalau Al-Quran itu bukan makhluk atau disebut sebagai kalamullah, dia ini memiliki seolah-olah sama sifat yang sama dengan Tuhan gitu. Nah, diantaranya juga kalangan Mu'tazilah ini menolak sifat-sifat Allah. Seperti misalnya Allah itu
mereka ini menolak, kalangan Mu'tazilah itu menolak Allah itu bisa dilihat di akhirat kelak. Kalau Allah itu bisa dilihat, kata mereka, nah ini kan pendekatannya pendekatan apa? Ini ya, akal. Kalau Allah itu bisa dilihat, berarti Allah itu berbentuk. Kalau Allah berbentuk, berarti Allah itu sama dengan manusia. Nah, jadi orang yang punya pendapat bahwa Allah itu bisa dilihat nanti di hari akhirat, itu sudah menyimpang, dianggap sesat. Ulama-ulama yang punya pendapat seperti itu, ya, itu dianggap ulama yang sudah menyimpang, maka mereka mendapatkan siksaan. Di antaranya misalnya Ahmad bin Hambal, ya, Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal ini ketika ditanya, apakah Al-Quran ini makhluk, ya seperti pemahaman negara gitu pada saat itu, Ahmad bin Hambal menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, ya, kalam Allah. Nah, mereka juga orang-orang Mu'tazilah itu menolak bahwa Allah itu bersifat kalam. Ya, kalau bersifat kalam, berbicara, berarti Allah itu seperti makhluk, gitu. Ini pemahaman dengan pemahaman akidah dengan pendekatan nalar, akal, ya, seperti itu, ya. Nah, pada masa Al-Wathiq ini, ya, ini tapi kemudian nanti sejak masa Al-Mu'tasim, ya, kepada masa sebelumnya, masa Al-Ma'mun gitu ya. Tetapi pada masa Al-Wathiq ini nanti juga berhentinya, pada masa Al-Wathiq gitu ya, berhentinya. Sebelumnya juga sudah ada persekusi kepada para ulama, tapi kemudian nanti berhenti dengan sendirinya pada masa Al-Wathiq. Jadi pada masa Al-Wathiq itu nanti akan ada dialog, ya. Ada dialog antara seorang ulama dengan Khalifah Al-Wathiq, ya. Ulama itu menyampaikan pertanyaan, ya, kepada tokoh dari Mu'tazilah pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah pemahaman Anda ini, ya, yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kemudian tentang sifat-sifat Allah, apakah ini adalah sesuatu yang wajib, ya, dipahami oleh seluruh umat Islam, dan kemudian kalau umat Islam itu tidak memiliki pemahaman seperti itu, artinya dia sudah sesat, ya, kata tokoh Mu'tazilah, ya, ini harus menjadi pemahaman. Lalu ditanya oleh ulama itu, apakah Rasulullah dan para sahabatnya menyampaikan tentang hal ini, menyampaikan tentang apa yang Anda bicarakan ini? Nah, mulai bingung mereka, gitu. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara tentang hal-hal seperti itu, gitu, ya. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang saya juga sekarang ini, ya, merasa prihatin, ya. Orang-orang awam saat ini juga jadi ikut bingung, gitu, ya. Ya, orang awam yang suka memerhatikan, tapi, ya, tentang tadi pembicaraan-pembicaraan, misalnya perdebatan-perdebatan, misalnya, gitu, ya, tentang mazhab akidah ini antara Asy'ariyah dengan kalangan Salafiyah, gitu. Pembicaraan tentang Allah itu, ya, istiwa alal arsy, gitu, ya. Kemudian yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, gitu, ya. Kemudian apalagi, betis Allah. Ini dibahas, gitu, ya, dibahas, diperdebatkan lagi, dimunculkan, gitu, ya. Bukannya tidak boleh dibahas sebetulnya, tetapi jangan sampai pembahasan ini, tapi memang ini sulit, ya, karena tiap kelompok ini sangat keras dengan untuk melawan masing-masing yang berbeda pendapat, gitu, di antara mereka. Jadi kalau bapak-bapak di sini, ya, pernah misalnya di YouTube melihat bahwa
misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad disebut sebagai Ustadz Syubhat, di antaranya adalah dianggap secara akidah bukan akidah salaf. Ya, gitu. Jadi karena akidah menurut kalangan yang berpendapat salaf, ya akidah salaf ini adalah orang-orang yang Asy'ari, ya. Akidah Asy'ariyah itu bukan akidah salaf, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga nanti ada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah apa gitu? Kalangan Salafi menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau kalau orang yang nggak suka dengan Salafi menyebutnya Wahabi. Ya, kalangan Wahabi menyebut kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalangan Asy'ariyah juga kami ini Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Nah, ini perdebatan seperti itu gitu ya. Ketika berhadapan dengan berbicara tentang sifat-sifat Allah, ini terjadi ada mazhab-mazhab dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ada 3 secara garis besar, ya. Ada 3 pemahaman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah kalangan yang menyebut dirinya kalangan salaf atau ahlul athar, ya, ahlul athar atau athariyah. Artinya athariyah ini bukan asy'ariyah, ya, bukan asy'ariyah tapi athariyah. Athar ini maksudnya bekas. Bekas itu maksudnya jejak orang terdahulu atau salaf, orang terdahulu. Nah, mereka memahami bahwa ketika berhadapan dengan ayat-ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah, maka sikap mereka adalah isbat, menetapkan. Allah istiwa alal arsh, Allah duduk di atas singgasana. Di mana Allah? Allah duduk di atas singgasana. Udah, pokoknya Allah itu istiwa alal arsh. Yadullah, Allah itu tangan Allah. Allah itu punya tangan, tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Jadi mereka menetapkan. Di dalam hadis disebutkan Allah itu punya 2 tangan. Hadis sahih, ya. Hadis sahih. Allah punya 2 tangan. Tangan Allah dua-duanya kanan. Jadi ditetapkan. Kalau kalangan Salafi itu dia menetapkan, atau kalangan Athariyah menetapkan sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, ya. Tetapi berbeda dengan makhluk. Nah, ini pemahaman Salafiyah atau yang disebut oleh orang-orang sekarang dengan Wahabi. Nah, ada lagi Salafi tetapi pemahamannya tafwid. Nah, ini bisa diterima oleh Asy'ariyah. Kalau tafwid ini, tafwid itu begini. Tafwid ini menerima, ya, menerima tentang sifat-sifat Allah itu bagaimana dia datangnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tetapi masalah maknanya dia menyerahkan. Tafwid menyerahkan kepada Allah. Misalnya Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran ada kalimat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas mereka, ya. Ya sudah, katakan saja begitu, yadullah. Tentang makna yadullah itu apa? Itu diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Mata Allah, Allah istiwa ala arsh, pokoknya diterima. Allah itu duduk di atas singgasana. Maknanya dari Allah istiwa alal arsh itu apa? Tafwid, diserahkan kepada Allah. Nah, ini juga pemahaman salaf juga. Tapi kata salaf yang ini, kata yang tadi isbat ini bukan salaf. Kata yang salaf yang ini, ya, salaf yang mengisbat tadi, menetapkan, gitu. Nah, ada lagi yang ketiga adalah Asy'ariyah. Kalangan Asy'ariyah ini mentakwil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Yadullah ditakwil, maksud tangan Allah itu adalah misalnya apa? Kekuasaan, gitu. Allah istiwa alal arsh, Allah duduk di atas arsh.
Artinya Allah itu berada istaula, berada tinggi ya, di atas, di apa? Lebih tinggi dari arasy. Dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ditakwil ya, ditakwil. Nah, ada lagi nanti mujassimah. Mujassimah ini menganggap Allah itu berjisim. Gitu. Allah punya tangan, Allah punya kaki gitu. Allah punya wajah, wajhullah, Allah punya wajah seperti wajah manusia, itu mujassimah. Gitu. Nah, perbedaannya dengan salafi atau athariyah itu bahwa Allah punya wajah, tapi wajah berbeda dengan wajah makhluk. Nah, kan pening kepala kita membahas yang seperti itu. Ya. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung kepada salaf yang tafwid. Udah serahkan aja lah, pokoknya kita terima dalam Al-Quran disebutkan begitu, udah serahkan kepada Allah, masalah makna nggak usah diributkan. Ini kalau saya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi saya dianggap salah dengan pemahaman seperti itu oleh kalangan salafi yang tadi yang isbat. Menurut mereka harus isbat. Kalau ditanya di mana Allah, Allah istiwa alal arsy, gitu ya. Sama, saya juga menjawabnya begitu. Cuman tentang maknanya saya serahkan, nggak usah bertanya-tanya lagi tentang itu. Ya. Nggak usah bertanya-tanya, gimana sih Allah itu? Ya. Apa maknanya dan itu serahkan aja kepada Allah. Gitu. Ya, tentang kaifiatnya, bagaimananya itu. Ya, bahkan kata Imam Malik, bid'ah bertanya-tanya tentang itu. Ya, bid'ah bertanya-tanya. Ya. Istiwa maknanya sudah jelas, istiwa itu duduk gitu ya. Sudah jelas maknanya kalau secara bahasa kemanusiaan istiwa itu ya duduk begini gitu, duduk gitu. Tapi kalau itu dikaitkan dengan Allah, itu adalah sesuatu yang majhul, kita nggak tahu apa maknanya gitu. Dan bertanya-tanya tentang itu, kata Imam Malik, itu adalah bid'ah. Jadi udah terima aja gitu, terima aja gitu, seperti itu. Ya. Nah, ini perbincangan hal-hal seperti itu mulai muncul pada masa-masa memang manusia sudah mulai bersentuhan dengan filsafat dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Ya. Pada masa Al-Mutawakkil ini terjadi konflik ya dengan Panglima Turki. Tadi ya. Nah, ini mulai kalangan Turki menguat, kalangan panglima Turki ini, hingga terjadi pembunuhan khalifah ya Al-Mutawakkil. Nah, ini akhir masa kejayaan, masa keemasan dari Bani Abbasiyah ya. Dan saat itu kekuasaan Abbasiyah ini dipengaruhi atau dikendalikan oleh para panglima Turki. Nanti berikutnya itu. Ya, jadi setelah masa Al-Mutawakkil yang berkuasa secara de facto sebetulnya gitu ya, fakta di lapangannya gitu, adalah para panglima Turki, panglima militer Turki, dan otoritas dari khalifahan itu sudah berkurang gitu. Nah, sehingga pada masa seperti itu mulai wilayah-wilayah itu memisahkan diri. Udah jelas dari sejak awal Bani Umayyah itu di Andalusia. Kemudian Bani Midrar ya, Khawarij Safariyah, kemudian Khawarij Abadiyah, Rustumiyah, itu memisahkan diri. Kemudian kalangan Alawiyin punya negara sendiri di wilayah Maroko. Ya. Adarisah ya, Idrisiyah. Sampai sekarang masih di Maroko itu kan keturunan dari ini Idrisiyah. Ini dulunya kalangan Alawiyin. Ya, tapi bukan Syiah sekarang, tapi mereka ini memang awalnya orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa yang menjadi khalifah itu harus dari kalangan keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti terjadi Alawiyin ini kan terjadi pada masa sebelumnya ya, pada masa Bani Umayyah ya, pernah terjadi peperangan, kemudian melarikan diri ke wilayah Maroko, kemudian di sana mendirikan kerajaan, gitu. Nah, ini memisahkan diri, ya. Kemudian Ibrahim Ibnul Aghlab, dia mendirikan pemerintahan Aghlabiyah, ya, tempatnya di Kairawan.
Nah mulai jadi ada wilayah-wilayah yang memisahkan diri, dan pada saat itu setelah masa Al-Mutawakkil, Bani Umayyah ini dikuasai oleh Turki, didominasi oleh kalangan militer Turki. Ini dimulai sejak masa Khalifah Al-Muntasir ya sampai masa Khalifah Al-Mustakfi. Nah, pada masa ini khalifah ini berada dalam kelemahan. Sementara militer Turki itulah yang menentukan sebetulnya gitu. Tapi mereka ini nggak mau jadi khalifah karena memiliki pemahaman bahwa yang menjadi khalifah itu harus dari keturunan Quraisy. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa khalifah itu adalah dari kalangan Quraisy, dari suku Quraisy. Jadi mereka nggak mau melanggar itu, orang-orang Turki itu, ya, nggak mau melanggar itu. Jadi mereka menghargai khalifah karena dia memang dari kalangan Quraisy. Dan pada akhirnya nanti ya pada masa berikutnya itu memang jabatan khalifah ini semata-mata hanya sekedar menjadi simbol. Sementara yang menjalankan pemerintahan adalah, nah pada masa mulai dari Khalifah Al-Muntasir sampai Khalifah Al-Mustakfi adalah kalangan militer Turki yang mengendalikan segala sesuatunya, gitu. Nah, tapi memang ilmu pengetahuan, ya pembangunan itu terus berkembang, ya. Tetapi, nah di sini mulai, ya para pejabat, masyarakat karena tingkat kemakmurannya itu semakin terus meningkat, ya. Akhirnya mereka hidup bermewah-mewah, berpoya-poya. Nah, pada saat inilah muncul kelompok-kelompok yang mengasingkan diri, nggak suka melihat masyarakat yang hidup mewah, bermewah-mewah, berpoya-poya. Mereka ingin menyelamatkan dirinya, kemudian melakukan apa? Disebutnya itu apa, Pak? Ya, kalangan tarekat, kalangan sufi. Nah, ini mulai muncul kalangan itu pada masa ini. Jadi kenapa sih sekarang ada tarekat Naksabandiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Idrisiyah, tarekat ini, tarekat itu, banyak sekali dengan memiliki amalan-amalan, ya wadifah-wadifah, amalan sendiri-sendiri. Ini awalnya dari kondisi ini. Awalnya, jadi mereka memisahkan diri. Kalau dalam fikih itu ada mazhab. Nah, kalau dalam kehidupan keruhanian ada metode-metode tarikat atau thariqah, ya, yang dibuat oleh mursyid-mursyid, para pembimbing-pembimbing yang membuat amalan-amalan, ya, atau membuat metode-metode amalan tertentu. Misalnya wiridnya ini, ya, kemudian ya sebagai apa istilahnya itu, riyadhah, latihan jiwanya itu seperti ini supaya terbebas dari hawa nafsu, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, membersihkan diri, tazkiyatun nafs, gitu. Mulai muncul kelompok-kelompok seperti itu, gitu ya. Kelompok-kelompok seperti itu masing-masing punya mursyid disebutnya, pembimbing yang mengajarkan, membimbing dia untuk mencapai keruhanian yang tinggi. Nah, sampai akhirnya berkembang. Wallahu a'lam, saya nggak bisa berkomentar banyak tentang hal ini karena saya tidak paham. Misalnya mereka ini juga muncul di kalangan mereka bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan itu ini sebetulnya adalah berasal dari Rasul. Masing-masing ini punya sanad nantinya amalan. Tapi memang ini disampaikan secara jalur khusus gitu. Jadi kalau ditanya orang-orang tarekat kenapa melakukan ini, kenapa ada misalnya wirid tertentu atau ada cara-cara seperti ini, kata mereka, wallahu a'lam, saya nggak bisa berkomentar. Kata mereka ini ada jalur sanad riwayatnya yang berbeda dengan jalur sanad riwayat dalam misalnya ilmu-ilmu syariat. Jadi kita ini nanti berkembang nih tarekat ini. Mereka seolah punya jalan khusus yang berbeda dengan ilmu-ilmu syariat, ya. Jadi bahkan lebih jauh lagi nantinya saya membaca sendiri dari orang-orang yang kalangan tarekat itu, mereka ini memprotes
ya ketika di komentar ya di YouTube itu memprotes Ulil Absor ya, Ulil Absor Abdallah itu ketika dia mengatakan bahwa kurang lebih Ulil Absor itu sekarang itu dia agak lurus Pak. Ya, Ulil Absor ini dia mengatakan bahwa intinya bahwa kita ini harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hadis, di dalam apa gitu seperti itu ya. Bahwa ini berbeda ya. Dia ini seperti mazhab yang berbeda dengan mazhab fikih dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian untuk menuju kepada Allah, nah si komentar itu mengatakan ya memang terserah ya, kita ini tinggal pilih untuk menuju kepada Allah itu gitu ya. Mau pakai jalan mana gitu. Nah, kata dia bahwa seperti kita juga mau pergi ke Mekah, mau pakai pesawat bisa, mau pakai kapal laut bisa, kemudian mau jalan kaki juga bisa. Nah, jadi mereka ingin menyebutkan bahwa kalau ke Mekah saat ini harus pakai pesawat. Nah, tarekat ini pesawat gitu. Jadi menurut mereka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui jalan tarekat. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa berkomentar banyak ya amalan-amalan. Kemudian muncul kan akhirnya istilah wali gitu ya. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang sudah mukasyafah, orang yang sudah tersingkap dengan hal-hal gaib. Ini muncul mulai itu dari kelompok-kelompok tarekat ini. Nanti ada lagi wali apa istilahnya Pak, yang wali madzub gitu ya. Yang di mereka ini kalau dalam tampilan yang kita lihat, mohon maaf ya, ini tanda kutip ya, karena saya nggak bisa berkomentar banyak tentang ini, seperti orang gila gitu tampilannya. Kenapa mereka bertampilan seperti itu? Karena mereka ini sudah lepas dari dunia. Bahkan ada orang yang menampilkan diri seperti ini, wallahu alam nih sekali lagi ya, berpenampilan seolah-olah di dunia ini kelihatan oleh orang-orang seperti ahli maksiat. Karena gitu ya, karena wallahu alam mereka mengatakan, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak ingin ada penilaian dari manusia, menyengajakan diri seolah-olah seperti orang yang maksiat masuk ke ini. Jadi di kalangan tarekat itu berkembang seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Ini orang yang kelihatannya gila ini karena dia sudah lepas dari dunia dan dia hanya ini dengan Allah. Tapi ya ini juga dipertentangkan ya, di kalangan orang yang setuju dengan tarekat juga dipertentangkan, tetap bahwa tarekat itu harus dibatasi oleh syariat. Nah, di antara mereka juga ya yang setuju dengan tarekat itu terjadi pertentangan tentang masalah itu. Ya, misalnya kalau Gus Baha itu ya, Gus Baha itu dia menganggap bahwa cara dia untuk mendekat kepada Allah, jalan yang saya ambil adalah jalan ilmu gitu. Kalau Gus Baha ya kurang lebih begitu, jalan ilmu, bukan dengan jalan tarekat yang seperti tadi itu gitu ya. Nanti semakin berkembang, mungkin kemarin pernah mungkin dari bapak-bapak atau dari hadirin di sini pernah menyaksikan video yang menyebutkan bahwa setiap kita ini punya ismu ruh, nama ruh gitu ya. Nah gitu ya, seperti itulah. Pokoknya jadi hal-hal seperti itu yang muncul. Makanya saya kalau ditanya tentang tarekat, aduh saya emang nggak tahu, nggak bisa berkomentar ya gitu ya, nggak bisa berkomentar banyak. Cuma kalau saya secara pribadi ya, saya yang dhaif, saya nggak banyak ilmunya, saya merasa cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Begitu aja lah gitu. Apakah ini sesat? Wallahu alam. Wallahu alam gitu ya. Cuman kalau saya berpegang kepada, kalau untuk takarub kepada Allah ya laksanakan gitu ya, sunnah-sunnah Rasulullah, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah. Nah, kemudian dengan itulah orang ini akan menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah. Disebutkan dalam hadis itu jelas. Allah dalam hadis qudsi disebutkan Allah itu memerintahkan ya, tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali ketika seorang hamba melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya, tetapi hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi itu, tetapi hambaku juga mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku semakin mencintainya. Ya.
semakin mencintainya. Dan aku menjadi tangannya, ya, aku menjadi ketika dia bergerak, menjadi kakinya ketika dia berjalan, menjadi matanya ketika dia melihat, kan begitu ininya, ungkapannya itu ya. Jadi untuk menjadi wali Allah berdasarkan hadis itu, wallahu a'lam, cukup dengan kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu semua, wallahu a'lam, saya nggak bisa berkomentar, gitu. Nah, tapi ini kembali ke sini ya, mulai muncul thariqah, metode pendekatan diri kepada Allah itu berawal dari ini. Ketika kaum muslimin pada masa Bani Abbasiyah ini mencapai puncak kesejahteraan sehingga banyak orang yang lupa ya bertakarub kepada Allah, hidup bermewah-mewahan dan berpoya-poya, begitu. Nah, berikutnya ya, ini khalifah-khalifah yang didominasi oleh kalangan militer Turki. Nah, ini ada kurang lebih ada sekitar 12 ya. Ada Muhammad bin Ja'far al-Mutawakkir ya. Ini saya bacakan gelarnya saja ya. Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid. Ini adalah berikutnya kemudian Al-Mustakfi, Al-Muqtadir ya, Al-Qahir, Khalifah Ar-Radhi, Khalifah Al-Muttaqi, Khalifah Al-Mustakfi ya. Kalau tadi Al-Muqtafi, ada ini Al-Mustakfi. Nah, ini didominasi oleh kalangan militer Turki. Otoritasnya nggak penuh gitu. Otoritasnya nggak penuh. Nah, kemudian berikutnya muncul negara-negara kecil. Selain tadi yang sudah memisahkan diri, muncul negara-negara kecil. Ya. Jadi sudah perpecahan wilayah itu sudah memang sejak dulu ya. Sekarang lebih parah lagi gitu ya. Zaman sekarang sudah tidak ada tidak ada yang namanya kekhalifahan gitu ya. At-Tahiriyah ya. Daulah Ya'fariyah, Daulah Ziyadiyah. Nah, Daulah Ziyadiyah ini cukup panjang juga masanya ya. Ada yang lebih panjang lagi, Zaidiyah. Negara Zaidiyah ini dari tahun 893 Masehi sampai 1962. Jadi baru-baru ya. 1962 itu negara Zaidiyah. Ini di wilayah Yaman. Zaidiyah ini Syiah ya, Syiah Zaidiyah. Itu sampai 1962. Gitu. Jadi mulai berpecah, ada negara Ubaidiyah ya. Ubaidiyah dan lain sebagainya. Nah, berikutnya hadirin hafizakumullah, setelah masa dominasi Turki, berikutnya Bani Abbasiyah ini berada pada fase dominasi Bani Buwayhi. Buwayhi ini Syiah, kalangan Syiah. Pada masa Bani Buwayhi inilah muncul tradisi atau muncul ritual Syiah. Kayak misalnya peringatan hari Asyura, itu mulainya sejak ini. Mungkin bapak-bapak pernah melihat ya, ada spanduk pas nanti Muharram nih, nanti ada biasanya peringatan hari Asyura, itu Syiah itu. Ya. Hari Asyura ini peristiwa Karbala ya. Memang pada bulan Muharram diperingati ya peristiwa Karbala. Ini mulainya pada masa Bani Buwayhi ini. Karena dominasi kalangan Syiah di sini. Termasuk juga peringatan Ghadir Qum. Ya, peringatan Ghadir Qum itu juga pada masa Bani Buwayhi. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali ada peringatan hari Asyura, kapan ada peringatan Ghadir Qum, itu bukan sejak zaman Ali bin Abi Thalib, bukan, tapi sejak masa ini. Bani Buwayhi itu yang memunculkan bid'ah gitu ya. Memunculkan bid'ah, perayaan yang nggak pernah dirayakan oleh Ali bin Abi Thalib sekalipun gitu. Tidak pernah dirayakan oleh Hasan Hussein, nggak pernah gitu. Ya. Perayaan yang isinya pun ya tidak ada kaitannya dengan
agama gitu, terkait hanya dengan sifat kekelompokan saja gitu. Kalau Ghadir Qum itu adalah peringatan ya bagi pemahaman Syiah, diangkatnya Ali menjadi khalifah oleh Rasulullah. Ya, penunjukan Ali menjadi khalifah gitu, ditunjuk oleh Rasulullah. Nah, ini pada masa ini ya, pada masa Khalifah Al-Mu'ti, At-Ta'i, Al-Qadir dan Al-Qaim. Dikuasai oleh Bani Buwaihi ya. Sedikit lagi Pak ya. Berikutnya fase dominasi Bani Saljuk. Saljuk ini dari Turki juga sebetulnya. Ya, keturunan dari Turki, Bani Saljuk ini. Nah, ini pada masa Al-Muqtadi, Al-Mustadhir ya, kemudian Al-Mustarsyid, kemudian pada masa Mansur Ibnul Fadl Al-Mustarsyid Ar-Rasyid ya. Bukan bin ya, Ar-Rasyid. Nah, ini Bani Saljuk. Bani Saljuk seperti tadi saya sebutkan, ini berawal dari Turki ya, dari Turki, keturunan dari bangsa Turki. Nah, dia membuat kekhalifahan sendiri, kesultanan ya. Tapi Bani Saljuk ini dia tadi sama seperti orang-orang Turki yang di awal tadi, seperti juga Bani Buwaihi, tetap menghormati khalifah sebagai pemimpin tertinggi, tapi mereka yang menjalankan secara de facto-nya gitu. Ya, secara de facto-nya. Ya. Nanti Bani Saljuk itu juga berpecah. Ya, Saljuk itu berpecah juga gitu. Ada Saljuk Raya ya, nanti berpecah, ada Saljuk Syam, ada Saljuk Roma, ada Saljuk Irak ya, berpecah. Nah, nanti yang terakhir runtuh itu Saljuk Roma di wilayah Turki sekarang. Saljuk Roma. Nah, dari Saljuk Roma itu, dari Bani Saljuk Roma itu nanti muncul kekhalifahan Utsmaniyah. Ya, Utsmaniyah yang runtuh pada tahun 1924. Itu dari Saljuk Roma awalnya. Jadi kalau mungkin di sini ada yang pernah nonton film Ertugrul. Ya, ada yang sudah nonton? Belum ya. Nah, silakan, itu nggak ada di YouTube. Di YouTube ada tapi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris atau bahasa Turki atau terjemahan bahasa Inggris gitu. Ya, kalau terjemahan Indonesia ada di web. Ada 2 web yang saya temukan, itu ada film Ertugrul di situ. Bukan Ertugrul sebetulnya, Ertugrul ya. Membacanya itu Ertugrul. Nah, Ertugrul ini dia adalah bapak dari Utsman. Bapak dari Utsman. Jadi Utsmaniyah itu bukan Utsman bin Affan, bukan ya, bukan keturunan Utsman bin Affan, tetapi keturunan dari Utsman, anak dari Ertugrul. Nah, Ertugrul ini dia suku bangsa Turki ya, suku Kayi, yang kemudian dia ini berusaha menghimpun suku-suku Turki yang ada ya untuk mendirikan negara ya, mendukung Bani Saljuk Roma gitu. Nah, ketika Ertugrul kemudian meninggal, anaknya Utsman ya. Kemudian Bani Saljuk ini runtuh. Maka dia kemudian mendirikan negara ya, disebut kemudian dengan nama Utsmaniyah ya, dan menjadi kekhalifahan yang menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas, pengaruhnya luas, bahkan sampai ke wilayah Asia Tenggara ya, Aceh dan negara-negara yang ada di Islam ya, negara-negara Islam yang ada di Indonesia itu tunduk kepada kekhalifahan atau bekerja sama dengan kekhalifahan, mengakui kekhalifahan Turki gitu. Seperti itu. Nah, fase berikutnya ini terakhir ya, adalah fase pemulihan otoritas Bani Abbasiyah, dimulai dari Muhammad bin Ahmad Al-Mustadhir ya, atau Khalifah Al-Muqtafi ya. Nah, ini mulai otoritas Bani Abbasiyah ini pulih ya. Jadi betul-betul mereka berkuasa. Karena apa? Bani Saljuk sudah berpecah belah. Semakin lemah gitu Bani Saljuk itu. Sampai ke masa
al-mustaqsim. Cuman sayang pada masa al-mustaqsim inilah Mongol ya muncul kemudian menguasai dunia. Baghdad diserang, kemudian dihancurkan, ya, runtuh, Baghdad dikuasai dan kaum muslimin diberantas, dibunuh, ya, sampai akhirnya runtuhlah kekhalifahan Bani Abbasiyah, begitu, ya. Nah, jadi daulah Bani Abbasiyah ini kekuatannya adalah dia dari sisi nasab, ya, nasabnya nasab Quraisy. Kemudian memiliki awalnya ya sejak awalnya memiliki basis massa, basis teritorial. Kemudian peduli kepada ilmu pengetahuan. Pada awalnya menegakkan jihad pada awalnya ya. Berikutnya menjadi lemah ketika meninggalkan jihad ya. Nah, ini faktor yang menjadi lemahnya Bani Abbasiyah adalah karena tadi senang hidup mewah, berpoya-poya, kemudian dominasi kalangan militer, dan kemudian munculnya pemberontakan yang semakin melemahkan Bani Abbasiyah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Kurniawan. Sangat menarik sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuknya wawasan buat kita semuanya untuk lebih cermat juga cerdas dalam menyikapi tentang yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, waktunya saya persilakan kepada jamaah sekalian, Bapak sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan, saya berikan mungkin satu atau dua pertanyaan, dipersilakan waktunya. Pak Didi, silakan Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin dua Pak. Boleh silakan. Yang pertama, masa kekhalifahan Al-Mahdi itu mulai dikenal adanya perpajakan ya. Nah itu apakah ilmu perpajakan itu diadopsi dari ilmu Yunani atau seperti apa? Tapi bukan itu yang penting yang saya tanyakan. Kenapa sih pakai sistem perpajakan? Apakah sistem Islam itu tidak cukup kuat untuk perekonomian sehingga sampai sekarang kan perpajakan jadi sumber pendapatan negara? Yang kedua, tentang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kok sepertinya jadi perebutan gitu antar golongan gitu. Ya kan? Itu kan nggak tahu juga ya awalnya dari 73 golongan, wah saya golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Maka terjadi pertikaian. Nah 73 golongan itu sebenarnya di zaman Nabi itu ada atau sejak kapan adanya itu? Dan batasannya apa sih? Ya. Ya. Yang pertama tentang tadi yang dimaksud pajak ya. Yang dimaksud dengan pajak tadi bukan pajak seperti kita sekarang mau beli apa di supermarket ada pajaknya gitu. Bukan itu, kendaraan ada pajaknya, bukan itu. Yang dimaksud pajak itu adalah pajak tanah. Pajak tanah gitu ya. Nah, terutama adalah dari golongan pertama ya, pemasukan negara pada saat itu pertama dari gonimah seperti itu ya. Kalau dalam jihad ada gonimah. Kemudian dari zakat. Ya, itu zakat yang dikenakan kepada kaum muslimin. Kemudian ada kharaj ya, itu pajak tanah. Pajak tanah kepada kalangan non muslim yang memiliki tanah, atau dari non muslim juga ya, pemasukannya itu dari membayar jizyah ya, jaminan keamanan gitu. Nah, tanah juga tadi ya, yang punya tanah itu dikenakan pajak. Kalau khiraj itu sejak awal ada, sejak masa sebelumnya, bahkan sejak masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin itu sudah ada kalau pajak tanah gitu ya. Seperti itu. Jadi dipersilahkan kepada non muslim yang memiliki tanah yang luas untuk mengelola tanahnya, tapi nanti ada sekian persennya yang harus dikeluarkan gitu. Itu pajak yang dimaksud itu pada masa itu ya. Nah, tapi memang
pada masa Abbasiyah itu juga sebagaimana di masa sebelumnya juga ada pajak yang dikenakan, tapi ini kepada para amir. Jadi para amir itu harus store. Ya, para amir ini harus store gitu. Tapi store-nya itu ya sumber-sumbernya diantaranya dari itu tadi ya, diantaranya itu. Kemudian juga ada tambahan-tambahan yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing khalifahan saja gitu, masing-masing khalifah. Nah jadi gini, ketika kita bicara tentang kekhalifahan, kita juga harus mengakui fakta bahwa sebetulnya tidak semua khalifah itu betul-betul menjalankan syariat Islam. Gitu. Faktanya begitu gitu ya. Jadi kalau kembali lagi ke pembicaraan sebelum-sebelumnya ya, yang pernah saya sampaikan bahwa sistem khilafah, dan sekarang ribut lagi ya tentang khilafah ya. Sistem khilafah itu adalah sistem yang sebetulnya intinya itu penegakan syariah, kemudian pengambilan keputusan dengan syura. Intinya tuh itu khilafah. Kemudian kaum muslimin berada dalam satu wilayah, gitu ya, satu wilayah berada dalam satu kepemimpinan. Itu khilafah itu begitu, gitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya pasca Khulafaur Rasyidin sebetulnya bukan lagi sistem syura dalam pengambilan kekuasaan, peralihan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Tidak selalu berdasarkan syura. Bahkan tidak, kalau peralihan kekuasaan sudah tidak pakai syura lagi. Makanya yang disebut sistem khilafah yang masih murni, yang tidak dipengaruhi oleh sistem kerajaan, itu hanya sampai 30 tahun saja. Kekhalifahan berikutnya itu sudah ada unsur-unsur sistem lain, yaitu sistem kerajaan, gitu. Termasuk nantinya dalam pengamalan syariat, gitu ya. Ada yang sesuai, ada yang menyimpang, karena ini tergantung kepada khalifahnya. Kadang-kadang ada khalifah yang mengeluarkan fatwa yang nanti ditentang ya oleh siapa? Misalnya ada fatwa Imam Malik itu pernah menentang saya lupa apakah Imam Malik, betul, Imam Malik itu sempat disiksa pada masa kekhalifahan, saya lupa ya nama kekhalifahannya, itu karena menentang keputusan dari khalifah, fatwa dari khalifah gitu tentang masalah pernikahan gitu. Jadi dalam masa kekhalifahan ini memang jadi sudah ada campuran-campuran atau unsur-unsur lain gitu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan. Karena namanya juga kerajaan ya, ada unsur-unsur kerajaan gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua itu apa tadi saya lupa. Oh ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gini, dalam hadis Rasulullah SAW, memang Rasulullah menyebutkan ya bahwa umat orang-orang Yahudi akan berpecah menjadi 70 golongan. Kemudian Nasrani 72 golongan. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Ya. Dan yang selamat itu adalah satu golongan, yakni mereka yang mengikuti jalan yang ditinggalkan olehku dan para sahabatku, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian muncul istilah Ahlus Sunnah. Jadi orang-orang yang berpegang kepada sunnah ajaran Rasulullah wal Jamaah. Dan jamaah di sini maksudnya bukan jamaah organisasi A, B, C, B, bukan. Jamaah di sini maksudnya bukan orang yang menyempal dari mayoritas kaum muslimin, sawadul a'dham, dari mayoritas kaum muslimin. Kan kalau Syiah dia menyempal, ya kan, gitu. Khawarij dia menyempal, gitu. Nah, penyebutan al-jamaah itu penyebutan bahwa dia berada dalam sawadul a'dham atau mayoritas umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang nyeleneh dari mainstream yang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu. Nah, cuman kemudian setiap kelompok mendakwa
dirinya sebagai yang paling dekat dengan sunnah, gitu. Nah, kemudian muncul tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Salafi, Wahabi, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya kalangan tradisional, aswaja ya, jadi supaya membedakan jadi aswaja nyebutnya gitu ya, aswaja gitu. Bahkan ada yang menyebut namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalangan Nahdiyin, kalangan NU, untuk membedakan penyebutan, karena orang-orang Salafi, maaf saya menyebut Wahabi karena sebutan dari orang yang tidak suka kepada ini ya, Salafi Wahabi itu menyebut dirinya juga Ahlus Sunnah, gitu ya. Nah, kalau Ahlus Sunnah versi Salafi adalah mengikuti jejak salaf generasi terdahulu, yakni Rasulullah dan para sahabat. Cuma masalahnya juga ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Aswaja, dia menyebut bahwa Ahlus Sunnah di sini mengikuti tradisi ya ulama-ulama terdahulu. Yang mereka sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu adalah dari sisi akidah. Ya, kalau Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama itu menyebut ya, bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah itu adalah dari sisi akidahnya Asy'ariyah atau Maturidi. Asy'ariyah atau Maturidi itu dari sisi pemahaman dalam tadi masalah sifat-sifat itu dia mentakwil. Atau kalau kita ingin khasnya dalam pembahasan akidah, dia dengan format sifat 20 misalnya. Wujud, kidam, baqa, mukhalalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Sifat 20. Nah, itu Asy'ariyah, itu rumusan pembahasan akidah menurut Asy'ariyah. Nah, itu yang kita pelajari ya di Indonesia gitu. Ketika membahas akidah itu. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Salafi, yang Wahabi, dia membid'ahkan rumusan pembahasan akidah dengan sifat 20 ini, gitu, dibid'ahkan. Nah, sementara ini juga membid'ahkan ke Salafi Wahabi ketika membahas misalnya tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi itu kalau ditanya tentang tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam hal penyembahan uluhiyah ya. Kemudian tauhid rububiyah, ini mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam hal pemahaman ya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentauhidkan dalam hal asma wa sifat, bahwa Allah itu. Nah, ini ditentang kata Aswaja, ini bid'ah. Gitu. Sifat 20 kata Salafi ini bid'ah. Nanti lebih rumit lagi, Salafi yang ini pun nanti terpecah-pecah lagi. Di Indonesia, ini kalau di Indonesia ya. Dalam skup Indonesia misalnya ada Salafi yang satu menyebut itu Salafi yang bukan Salafi lagi. Salafi rojaiyun, tipi roja. Nah, kata Salafi yang ini, Salafi yang asli ini Salafi kami. Kalau mereka Salafinya sudah terpengaruh oleh pemahaman hizbiyah, kekelompokan. Karena menurut Salafi yang asli, ini tanda kutip ya, kata mereka Salafi yang asli, Salafi itu tidak mengenal ada organisasi, gitu. Jadi kalau bikin ormas, Muhammadiyah itu hizbiyah, Persis hizbiyah, Nahdlatul Ulama hizbiyah, apalagi Ikhwanul Muslimin hizbiyah. Kalau bikin organisasi berarti dia sudah hizbiyah, dia sudah memecah belah umat, dan itu bukan Salafi kata mereka. Maka ketika Salafi yang satu lagi yang bikin radio Roja, TV Roja, ini ditentang habis-habisan. Apa itu bikin TV? TV itu haram kata ini. Ini makin nanti pecah lagi deh nih. Setiap ini punya murid Syekh Fulan,
ini muridnya Saiful, ini antara guru antara murid ini juga nantinya jadi perpecah gitu. Ini problema dakwah salafi. Jadi masing-masing mereka ada, akhirnya nanti ada yang di antara salafi itu ada yang menyendiri aja, udahlah saya mah nggak ikut kelompok ini Khalid Basalamah misalnya. Terus ada Khalid Basalamah nggak ikut ke sini, nggak begitu ke sana, udah saya mah sendiri aja gitu. Nah ini ya, nah nanti itu nggak jelas gitu, dan nggak jelas nih Aswaja ini dulu kalau disebut Wahabi itu lihatnya Persis Muhammadiyah Wahabi kata dulu ya, zaman dulu gitu. Kalau sekarang tuh udah beda. Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah lebih bisa menerima kan Muhammadiyah gitu. Kalau dengan Persis wallah. Tapi sekarang ini perangnya, kelihatan di YouTube, perangnya itu kalangan Nahdiyin ini atau Aswaja ini adalah menyerang ini Salafi Roja dan Salafi yang itu. Kalau apalagi ini Salafi ini keras sekali. Pokoknya selain mereka bukan Salafi, termasuk Roja aja yang Salafi dianggap sebagai orang yang sudah menyimpang dari Salafi. Makin rumit gitu. Makin rumit. Makanya sebaiknya bagi kita orang awam udahlah kita melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Jauhi ajalah perpecahan seperti itu gitu ya. Jangan ikut turut campur gitu ya. Dengan martabat wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bagaimana Pak Dedi? Sudah jelas ya juga informasi kembali buat kita. Jamaah sekalian sepertinya sudah cukup dulu saja ya, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Idham Kurniawan yang sudah menyampaikan kajian pada materi ini, insyaallah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita yang mendengarkan benar-benar banyak sekali pengalaman juga pengetahuan seputar yang disampaikan. Sebelum tutup kami ucapkan jazakumullah kepada jamaah yang sudah berinfak makanan dan minuman di pagi hari ini. Insyaallah Allah pada Tuhan yang merifatkan dan juga informasi berikutnya Bapak Ibu sekalian dari jajaran panitia Idul Kurban